Melihat hal itu, Guqiang pun mengetahui bahwa dalam awal penciptaan pavilion ada sebuah pedang legendaris yang bisa memotong segala hal. Saat itu Fang Wuji akan menghabisi Gu Fangxing dan Wen Tian dikarenakan mereka bersikeras menghancurkan pavilion Wanjian. Terlihat setelah Wen Tian terkena serangan dari Fang Wuji, ia pun menyerang Fang Wuji kembali dengan pedangnya. Namun Fang Wuji mengatakan tidak ada yang bisa melawan pedang kuno legendarisnya. Hingga akhirnya Fang Wuji menyerang Guqiang dan lainnya menggunakan formasi pedang kuno. Senior Mo mengetahui bahwa aura pedang kuno sangat mengerikan dan mungkin mendekati ranah kaisar bela diri. Dan ketika Gu Fangxing akan mundur, Fang Wuji tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun memerintahkan untuk menyerang dan juga menghabisi Gu Fangxing. Namun Tetua Qing mengingatkan Fang Wuji agar tidak menyerang dikarenakan hanya akan menambah korban di pihak pavilion. Hal itu pun didukung oleh tetua perekrutan lainnya. Tapi Fang Wuji kekeh dikarenakan ini demi reputasi pavilion Wanjian. Lantas ia pun menyerang tetua perekrutan dikarenakan mereka penakut. Terlihat 4 tetua pun memohon agar Fang Wuji memikirkan kembali, yaitu tentang generasi selanjutnya untuk pavilion. Akan tetapi Fang Wuji justru menduga Tetua Qing dan lainnya melakukan ini dikarenakan sudah bekerjasama dengan Chuyun, yaitu untuk mencoreng reputasi pavilion Wanjian. Hingga akhirnya Tetua Qing pun menghabisi dirinya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Dan 3 tetua lainnya pun melakukan hal yang sama. Namun itu tidak membuat Fang Wuji percaya. Lantas Fang Wuji dan lainnya menuju sekte bintang kuno untuk melanjutkan perang. Sementara itu Chuyun membangkitkan jiwa 4 tetua perekrutan, yaitu untuk berjuang demi pavilion. Di sisi lain, Fang Wuji berhasil menyusul Gu Fangxing dan lainnya. Hingga akhirnya pertarungan 2 sekte pun pecah kembali. Terlihat Guqiang pun melaporkan bahwa telah banyak korban jatuh di pihak pavilion. Gu Fangxing pun mengatakan Fang Wuji hanya membawa pavilion Wanjian menuju kehancuran dan lebih baik tidak melanjutkan perang ini dikarenakan nantinya 2 sekte akan diserang oleh sekte lainnya. Namun Fang Wuji kekeh bahwa ia mengejar kembali dikarenakan sekte bintang kuno yang memulainya, dan ia pun yakin kemenangan ada di pihak pavilion. Lantas Fang Wuji pun menyerang kembali dengan pedang kunonya. Terlihat Wen Tian dan lainnya bertahan dengan formasi 28 rasi bintang mereka dikarenakan kekuatan Fang Wuji terlalu mengerikan. Hingga akhirnya pasukan pavilion pun menyerang kembali. Sementara itu terlihat Senior Lin dan Wu Jingsu mengetahui pavilion Wanjian bisa membalikan keadaan dikarenakan kekuatan dari pedang kuno legendaris. Wu Jingsu pun menyarankan agar memberi serangan kejutan pada mereka. Namun Chuyun melarangnya dikarenakan semakin banyak korban, pasukan Jingtian akan menyerap banyak jiwa, dan Chuyun juga mendapatkan lebih banyak budak pedang. Terlihat pedang lubang hitam pun mengeluarkan aura kekuatan yang membuat mata Chuyun menjadi ganas dikarenakan mencium bau darah. Berpindah di istana Jiuhan, Liu Xiang pun bermimpi. Ia melihat Chuyun mengatakan di lautan pikirannya bahwa Chuyun akan segera menyelamatkannya. Setelah ia sadar, ia berharap Chuyun tidak melakukan hal bodoh, yaitu ketika menyelamatkannya. Kembali ke perang 2 sekte, terlihat masing-masing dari mereka mendapat korban yang banyak. Namun Fang Wuji tetap menyerang pihak Gu Fangxing, yang menyebabkan Gu Fangxing menyerang balik. Tapi Fang Wuji berhasil menyerang mereka sampai terpental. Lantas saat itu Gu Fangxing pun membakar esensi darahnya, yaitu dengan kekuatan rasi bintang, dan itu untuk meningkatkan kultivasinya. Sementara Fang Wuji menyerap niat pedang dari murid pavilion untuk melancarkan serangan terkuatnya. Hingga akhirnya Gu Fangxing berhasil dihabisi oleh serangan dari pedang kuno. Sekaligus ia juga menyerang Wen Tian sampai ia terpental. Terlebih Fang Wuji menyatakan ia adalah pemenangnya, yaitu berkat bantuan niat pedang dari murid pavilion. Namun Wen Tian mengatakan pavilion Wanjian akan hancur oleh sekte lainnya dikarenakan banyaknya korban. Tapi Fang Wuji tidak takut.
dikarenakan ia memiliki pedang kuno legendaris. Dan ia juga akan mengambil warisan sekte bintang kuno dan akan menjadi penguasa di hutan belantara utara. Kemudian Chuyun muncul di sana dan mengatakan Fang Wuji sangat bodoh dikarenakan begitu saja percaya pada pedang kuno. Saat itu Fang Wuji pun tidak peduli apa yang dikatakan oleh Chuyun. Ditambah lagi Chuyun mengatakan ia akan menghabisi Fang Wuji. Dan ketika roh pedang kuno muncul, Chuyun bilang roh pedang kuno hanyalah seorang pengecut. Dan Chuyun tidak sudi menjadi tumbal pedang kuno. Terlihat Fang Wuji dan lainnya menjadi terkejut ketika Chuyun mengeluarkan budak pedang Chixiao dan juga Qiaomo. Namun mereka semakin terkejut setelah munculnya Wu Jingsu dan juga pasukan Jingtian di sana. Mereka pun mengetahui bahwa kekuatan pasukan Jingtian terdapat pola zirah. Terlihat Fang Wuji dan Wen Tian baru menyadari bahwa yang menjarah dua sekte dan juga mengadu domba adalah Chuyun. Ditambah lagi saat itu Senior Lin memasang penghalang di sana agar tidak ada yang bisa kabur dari sini. Lantas Wu Jingsu mulai menyerang bersama pasukannya sesuai perintah dari Chuyun. Dan Senior Lin akan mengurus Wen Tian. Kemudian Fang Wuji menanyakan mengapa Chuyun menyerang dua sekte ini. Namun Chuyun menyuruh Fang Wuji menyerah saja dikarenakan ia mengetahui Fang Wuji ingin menunda waktu agar Fang Wuji bisa menggunakan pedang kuno kembali. Sementara itu terlihat terjadilah pertarungan sengit antara Senior Lin dan juga Wen Tian. Terlebih Wen Tian menggunakan panah tingkat kaisar untuk menyerang Senior Lin. Wen Tian juga tidak menyangka Senior Lin bisa tunduk pada Chuyun. Namun Wen Tian percaya diri ia bisa mengalahkan Senior Lin dengan panahnya. Dan Wen Tian juga mengatakan lebih baik menyudahi pertarungan ini saja. Namun Senior Lin akan tetap menyerang dan ia pun berhasil menghindari serangan panah api. Hingga akhirnya Senior Lin berhasil mengalahkan Wen Tian, yaitu dengan serangan gunturnya. Sementara itu para tetua dan lainnya menjadi heran pada Wu Jingsu yang harusnya ada di ranah nirvana. Akan tetapi kekuatannya tidak ada di ranah nirvana. Terlihat saat itu Wu Jingsu berhasil menahan serangan dari Yan Cheng dan juga lainnya. Saat itu Wu Chen menyuruh Wu Jingsu menyerah saja. Namun Wu Jingsu akan tetap melawan mereka berenam. Dan ternyata dari tadi Wu Jingsu hanya mengulur waktu, yaitu untuk menyusun formasi. Hingga akhirnya Wu Jingsu mulai menyerang menggunakan kekuatan naga sekaligus dengan pasukan Jingtiannya. Dan akhirnya berhasil menghabisi Yan Cheng dan juga Gu Qiang. Ditambah lagi Wu Jingsu berhasil menikam Wu Chen yang sebelumnya meremehkan kekuatan Wu Jingsu. Kembali ke Chuyun, ia pun menyerang Fang Wuji untuk menghabisinya. Terjadilah bentrokan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Chuyun juga berkata, pedang kuno tidak akan bisa mengalahkan pedang lubang hitamnya. Hingga akhirnya Chuyun berhasil menghabisi Fang Wuji, yaitu dengan tebasan Phoenix. Setelah hal itu, roh pedang kuno pun keluar dikarenakan menghindari serangan dari Chuyun. Dan ia pun memohon pada Chuyun agar mengampuninya. Ia juga menawarkan kepada Chuyun, yaitu untuk menjadi pelayan Chuyun. Dikarenakan mau bagaimanapun juga, ia adalah senjata roh tingkat kaisar. Namun Chuyun tidak tertipu, hingga akhirnya Chuyun pun menghabisi roh pedang kuno. Setelah itu Wen Tian pun tidak menyangka pertarungan dua sekte ini telah direncanakan oleh Chuyun sebelumnya. Chuyun mengatakan bahwa ia melakukan ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibunya dari jurang Qinglu. Mendengar itu, mereka pun mengetahui bahwa Chuyun adalah anak dari Liu Mengyan. Kemudian muncullah kedua orang tua Chuyun di sana. Saat itu Liu Mengyan pun menyalahkan ayahnya dikarenakan kalau waktu itu ayahnya melepaskan ambisinya, mungkin tidak akan menyebabkan banyaknya korban seperti ini. Terlebih Mengyan juga mengatakan Chuyunlah yang menyingkirkan racun, yaitu memakai mutiara roh petaka. Saat itu Chuyun juga menghabisi murid yang mengatakan bahwa ibu Chuyun telah mencuri warisan sekte bintang kuno.
Lantas Wentian pun memberikan kristal sumber api pada Cuyun yang merupakan warisan sejati sekte bintang kuno. Dan 5 sekte lainnya juga mempunyai kristal ini, yaitu untuk menjaga keseimbangan. Namun Cuyun mengetahui ia harus ada di ranah Martial Emperor jika ingin mendalami kekuatan sumber itu. Kemudian Wentian juga mengatakan ini adalah imbalan untuk kesalahan yang ia buat waktu itu. Terlihat kedua orang tua Cuyun pun meyakinkan agar Cuyun menyudahi masalah ini. Namun tampaknya Cuyun tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup, dikarenakan telah membantai keluarganya. Ditambah lagi menghindari balas dendam yang mungkin dilakukan oleh sekte bintang kuno. Namun pada akhirnya Cuyun melepaskan mereka dan menyuruh mereka pergi ke tanah terbengkalai yang diselimuti oleh kegelapan. Kemudian Cuyun memberi waktu pada mereka agar segera pergi ke tanah tandus, yaitu sebelum Cuyun menghabisi mereka. Setelah mereka pergi, ayah Cuyun yakin anaknya telah melakukan hukuman setimpal kepada 2 sekte. Lantas Cuyun menyuruh 2 senior untuk membereskan medan perang ini. Saat itu Cuyun juga menyegel lautan Roh Sihau, dikarenakan sejak awal Cuyun mengetahui bahwa hati Sihau tidak tulus. Ia juga menyuruh Xiaohu untuk membawa Sihau, dikarenakan Sihau masih berguna. Setelah itu Cuyun pun ke tebing Wanfeng dan juga membebaskan Kuan Yu dan lainnya. Mereka pun menjadi terkejut melihat Qi Xiao dan Qiaomo menjadi budak pedang. Lantas Cuyun dan lainnya ada di halaman pavilion. Cuyun menjelaskan ia sudah menyelidiki Xiao sebelumnya, dan ia pun mengetahui pastinya nanti Xiao akan berkhianat. Cuyun juga memberikan niat pedang pada muridnya, yaitu untuk menguji hati mereka. Dan Cuyun juga mengetahui bahwa nanti Lu Xing akan menegakkan hukum di pavilion, yaitu untuk orang seperti Sihao. Terlihat saat itu Kuan Yu menjadi heran mengapa Xiaohu memanggil Cuyun dengan tuan muda. Setelah hal tersebut terlihat Sihao pun digantung dan ia pun memohon kepada Cuyun untuk diampuni. Namun saat itu Cuyun menggunakan kekuatan pedang lubang hitam, yaitu untuk mengeluarkan niat pedang dari tubuh Sihao. Cuyun juga menyiksa Sihao untuk memperingati murid lainnya agar tidak memberontak. Kemudian Cuyun pun menunjuk Lu Xing yang akan mengurus divisi penegak hukum, sekaligus bisa memilih 100 orang untuk membentuk divisi hukum yang baru. Hingga akhirnya Lu Xing pun bersedia, dikarenakan Pavilion Wanjian adalah rumahnya. Terlebih ia juga menyatakan ia akan menegakkan hukum di Pavilion Wanjian. Saat itu Cuyun juga memberikan niat pedang bumi pada Xiaohu, dikarenakan ia yakin Xiaohu bisa berlatih niat pedang. Ditambah lagi masing-masing dari mereka bisa mempunyai 100 murid. Saat itu Cuyun juga mengaku pada Kuan Yu bahwa nama aslinya adalah Chu Xingyun. Mendengar itu Kuan Yu pun terkejut dan ia pun mengingat setelah ia dikalahkan oleh Cuyun waktu itu. Cuyun mengatakan ia berubah pikiran, yaitu ketika ujian di alam mimpi. Hingga akhirnya ia pun menerima Kuan Yu sebagai muridnya. Cuyun juga memberikan roh bela diri Roba ekor 9 pada Kuan Yu, yaitu untuk membantunya mencapai puncak ilmu pedang. Setelah hal tersebut Kuang Sheng pun muncul di sana dan mengatakan nampaknya Kuan Yu mempunyai cinta untuk Cuyun. Kuang Sheng juga tidak menyangka Cuyun menghancurkan 2 sekte dengan satu gerakan. Namun Cuyun yakin bahwa Pavilion Wanjian bisa bangkit kembali, yaitu setelah perang ini. Cuyun juga memberitahu esok hari ia akan mengadakan pertemuan di halaman pavilion, dan ia pun berharap Kuang Sheng hadir. Kemudian Cuyun pun menyuruh Laulan kembali ke kamarnya, dikarenakan ia ingin membahas sesuatu dengan orang tuanya. Lalu Cuyun mengatakan sekte bintang kuno akan jadi tersembunyi dan 18 kota yang dikuasai akan menjadi milik Pavilion Wanjian. Mendengar itu, ibu Cuyun pun tidak keberatan dengan keputusan Cuyun. Terlebih ayah Cuyun juga tidak ingin terlibat, yaitu dengan konflik kekuasaan antar sekte. Mendengar itu, Cuyun akan menyuruh Wu Jingsu mengambil alih 18 kota kuno. Ibu Cuyun juga mengatakan agar Cuyun menjaga hubungan baik antara keluarga Chu dan juga Sui. Setelah itu Cuyun pun mengeluarkan budak pedangnya, yaitu Fang Buji dan juga Gu Fangxing. Namun saat itu ada cahaya emas yang keluar dari Fang Buji, dan ketika Cuyun mengeceknya, diperlihatkanlah
pertarungan Tiani dan juga Lokyu. Dan ternyata kristal sumber cahaya berasal dari sekte peri bintang. Dan salah satu cahaya itu dimakan oleh roh pedang kuno yang merupakan pendiri Pavilion Wajian. Terlebih roh pedang kuno sebenarnya ingin memadatkan kristal cahaya agar bisa membentuk tubuh pedangnya kembali. Lantas Chuyun pun bertekad, di kehidupan ini ia harus menjarah semua sumber daya dari semua praktisi Rana Emperor dan juga menguasai benua Zhengling. Namun tiba-tiba saja Chuyun pun dikejutkan dengan kemunculan Chuyun lagi. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat Chuyun asli mengatakan kepada Chuyun iblis, jika bukan karena kristal sumber cahaya, mungkin Chuyun akan terjebak di dalam pedang lubang hitam. Dan ternyata iblis hati menggunakan tubuh Chuyun, yaitu untuk membantai dua sekte. Terlebih Chuyun iblis mengatakan, ia melakukan pembantaian ini yaitu untuk memperkuat kekuatan agar bisa menyelamatkan Liu Xiang. Dan tidak seperti Chuyun asli yang tidak punya tekad untuk menyelamatkan Liu Xiang. Namun saat itu Chuyun asli menyerang Chuyun iblis dikarenakan ia mengetahui bahwa iblis hati ingin menyerang pikirannya. Tapi iblis Chuyun mengurung Chuyun di sana dan Chuyun iblis mengatakan ia akan menyelamatkan Liu Xiang, tidak peduli berapa korban yang berjatuhan. Lantas iblis hati pun mengambil pedang kuno dari Chuyun dan ia pun kembali mengendalikan tubuh asli Chuyun. Sementara itu di kuil Shanxiao, Tianzhou menyarankan kepada ayahnya agar mereka menyerang sekte bintang kuno dan juga Pavilion Wajian. Ditambah lagi mereka juga bisa mengambil warisan kedua sekte dan mereka pun hanya perlu menghabisi Chuyun. Namun ayah Jingxuan tidak mau gegabah dikarenakan tidak mau bernasib sama seperti kedua sekte. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah ketua sekte Lin. Ia juga mendengar pertempuran dua sekte yang dimenangkan oleh Chuyun. Dan ketua Lin pun mengajak kuil Shanxiao bekerja sama untuk menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya mereka pun bersepakat dan akan merencanakan hal ini dalam jangka panjang. Sementara itu terlihat Wu Jingsu dan lainnya berangkat menuju sekte bintang kuno, yaitu untuk menaklukkan 18 kota kuno. Di sisi lain, Chuyun pun keluar dari kediamannya. Saat itu ia pun dijemput oleh senior Lin dan itu untuk pertemuan di Aula Wajian. Setelah sampai di sana, Chuyun mengatakan ia akan mengambil alih jabatan Master Pavilion dan Chuyun pun akan merubah sistem yang sebelumnya dipakai Fang Wuji. Dan Chuyun akan menunjuk 10 tetua untuk mengelola Pavilion Wajian. Kemudian Chuyun pun menunjuk Lu Xing, yaitu sebagai tetua divisi hukum. Dan tetua sumber daya akan dijabat oleh 7 orang termasuk dengan Xiaohu. Namun Xiaohu dan lainnya keberatan dengan ini. Namun Chuyun menjelaskan Pavilion Wajian akan menguasai 18 kota kuno. Untuk itu ia butuh para muridnya yang memiliki niat pedang cahaya. Hingga akhirnya mereka pun menerima jabatan tersebut. Chuyun juga menunjuk Nona Xia menjadi tetua divisi internal. Karena Chuyun yakin Nona Xia bisa mengaturnya. Lantas Chuyun akan menunjuk tetua agung yang akan memantau ketiga divisi lainnya. Dan orang itu adalah Kuang Sheng. Tapi saat itu Kuang Sheng mengatakan ia tidak mau mengurus urusan sekte. Hingga akhirnya Chuyun membawa Kuang Sheng ke makam pedang. Dan setelah itu Chuyun pun tidak akan memaksa Kuang Sheng menerima jabatan ini. Dan ketika Kuang Sheng sampai di sana, ia pun terkejut melihat avatar roh naga di sana. Dan ternyata setiap master pedang yang mati, maka orang itu akan dikirim ke sini. Dan itulah yang menjaga Pavilion Wajian. Chuyun menjelaskan, 2000 tahun lalu, Pavilion Wajian kehilangan lebih banyak murid, yaitu 200 murid. Terlihat terciptanya roh pedang di sana. Diketahui serpihan cahaya telah memadatkan proyeksi roh pedang, terlebih niat pedang serpihan cahaya telah mengumpulkan 30 juta pedang. Untuk itu, Chuyun membutuhkan bantuan Kuang Sheng untuk mencegah hancurnya Pavilion Wajian. Hingga akhirnya Kuang Sheng pun menerima jabatan sebagai tetua agung. Setelah Kuang Sheng pergi dari sana, Chuyun mendekati roh pedang dikarenakan ia melihat ada sesuatu di sana. Lantas Chuyun mendapatkan kitab suci 10.000 pedang yang ternyata itu adalah pedang kuno yang misterius. Chuyun juga menduga pedang ini ditinggalkan di makam pedang dikarenakan sangat berbahaya. Hingga akhirnya Chuyun berlatih di sana untuk memahami pedang tersebut.
Chuyun pun menyadari bahwa ilmu pedang ini adalah kekacauan menjadi ketertiban. Begitu pula dengan sebaliknya. Lantas Chuyun tahu, ia belajar banyak dari kitab pedang, sehingga memperdalam ilmu pedang kekacauannya. Namun Chuyun meninggalkan kitab pedang di sana sampai menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk kitab tersebut. Setelah hal tersebut, Chuyun pun memberitahu Xiaohu bahwa Wu Jingsu sudah pergi, yaitu untuk menaklukkan 18 kota kuno. Dan Chuyun mengatakan bahwa sekarang 3 divisi sedang masa pemulihan. Kemudian Chuyun masuk ke batu reinkarnasi dan ia mengetahui ia telah mengumpulkan 6 pecahan armor Fiantine. Dan tinggal 3 pecahan lainnya, dan armor Fiantine akan menjadi senjata tingkat raja. Dan itu cukup untuk mengendalikan pedang lubang hitamnya yang beratnya 200.000 kati. Chuyun juga mengetahui armor ini memiliki 3 kekuatan magic. Yang pertama, daya hancur semakin kuat, dan yang kedua adalah gelombang ketiadaan, dan ketiga adalah dapat meningkatkan kekuatan Chuyun, yaitu 100 kali lipat. Terlebih mungkin kekuatan pertama kekuatannya mencapai 200 kali lipat. Namun ternyata itu menguras lautan roh Chuyun, dan hanya praktisi nirvana yang bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lantas Chuyun pun menyalurkan 2 kristal sumber cahaya pada armor Fiantine, dikarenakan armor ini adalah bagian dari armor Fiantine. Dan setelah Chuyun mencoba kekuatannya, ternyata setelah ditambahkan kristal sumber, armor ini telah menjadi senjata tingkat kaisar dan akan menjadi senjata maharaja, yaitu setelah sumber kristal lainnya disatukan. Terlihat Chuyun pun membuat budak pedang dan akhirnya berhasil memadatkan budak pedang dari tetua pavilion. Terlebih budak pedang Fang Wuji ternyata ada di ranah nirvana, dan Chuyun akan membuat Fang Wuji mengendalikan 18 master pedang lainnya. Tak lama setelah itu Xiaohu melapor bahwa terjadi sesuatu pada dinasti Wu. Terlihat murid pavilion pun melapor bahwa mereka diserang dikarenakan dinasti Wu tidak mau dikendalikan. Ditambah lagi lautan rohnya juga dihancurkan oleh Qian Yin, yaitu raja dari dinasti Wu. Saat itu Levan pun menyarankan agar menyerbu kota Zunwu. Namun Chuyun menjadi curiga mengapa tiba-tiba Qian Yin mengambil alih raja. Hingga akhirnya Chuyun akan pergi sendiri ke kota Zunwu, yaitu untuk menyelidiki hal ini. Setelah itu Chuyun pun menemui Piton Besan yang ternyata ada di ranah Yingyang, dan ia pun menaiki Piton Besan untuk sampai ke dinasti Wu. Setelah sampai di kota Zunwu, terlihat Piton Besan pun menjadi mengecil dikarenakan perjalanan kehampaan. Saat itu Chuyun pun berubah menjadi penampilan yang dulu. Kemudian Chuyun pun menyelamatkan Nona Yuxin yang telah diracuni, dan ia pun akan membuang semua racun di tubuh Nona. Lalu muncullah 3 orang yang mengincar putri dinasti Wu. Hingga akhirnya saat itu Chuyun tahu nama Nona Yuxin adalah Qian Yuxin. Lantas Nona pun menyuruh Chuyun pergi, dan ia pun akan melindungi Chuyun dikarenakan sebelumnya Chuyun telah membantunya. Saat itu 4 orang dari dinasti Wu akan menangkap Chuyun dan juga menghapus kultivasinya, dikarenakan Nona Yuxin sangat melindungi Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun menghabisi mereka berempat, yaitu dengan sekali serangan. Nona Yuxin menjelaskan bahwa ada yang masih mengejar, yaitu Qian Aofeng, yang adalah pemimpin pasukan kota Zunwu. Kemudian Nona merubah penampilannya dan membawa Chuyun pergi dari sana. Sementara itu Aofeng memerintahkan pasukannya, yaitu untuk menemukan Nona Yuxin dan juga Chuyun. Kembali ke Chuyun, ia pun akan ke restoran Zuxian bersama Nona, dikarenakan di sana anggota kerajaan tidak bisa menangkap mereka. Setelah masuk ke sana, Nona pun sangat senang dikarenakan ia bisa bertemu Chuyun kembali. Kemudian Chuyun pun masuk ke kamar Yuxin dan ia pun ingin menanyakan, pasti Yuxin mengetahui mengapa orang dinasti Wu menyerang pavilion Wanjian. Nona Yuxin menjelaskan sebenarnya ayahnya mendukung Lo Yun mengendalikan dinasti Wu. Akan tetapi ada sekelompok praktisi yang menyerang ayahnya
dan tujuan mereka membuat dinasti lain menyerang pavilion Wanjian. Terlebih Nona dikejar dikarenakan ketahuan di saat mencoba menyelamatkan ayahnya. Ditambah lagi Nona berharap bahwa Cuyun adalah Loyun. Dengan begitu bisa menyelesaikan masalahnya. Mendengar itu, Cuyun pun mengatakan bahwa ia adalah Loyun. Namun Nona tidak percaya dikarenakan kultivasi Cuyun tertinggal jauh dari Loyun. Tak lama setelah hal itu, pelayan restoran memberitahu bahwa akan ada lelang di lantai atas. Hingga akhirnya Nona dan Cuyun pun akan hadir dalam lelang tersebut. Saat itu, Cuyun juga memberitahu namanya adalah Chu Xingyun. Setelah itu, terlihat yang akan memimpin lelang kali ini adalah patriark keluarga Ye. Dan barang pertama adalah pedang kuno tingkat raja. Kemudian lelang pun terus berlanjut. Dan ada gaun bulu biru yang bisa meningkatkan kecepatan. Dan ini adalah artefak tingkat raja. Saat itu Cuyun mengatakan, gaun ini cocok untuk Nona dikarenakan bisa melarikan diri dengan cepat. Namun ada Nona dari keluarga Yun yang tidak akan membiarkan gaun itu lepas darinya. Lantas Cuyun pun langsung menawar dengan 100 juta batu roh. Dan ketika Nona Yun meremehkan Cuyun, apakah Cuyun mempunyai 100 juta? Cuyun pun memperlihatkan 10 kotak Wanjian yang setara dengan 100 juta batu roh. Kemudian setelah mendapatkannya, Cuyun pun memberikan gaun itu pada Nona, yaitu sebagai ucapan terima kasihnya. Dan ketika mereka berdua akan keluar dari lelang, Cuyun pun tiba-tiba berhenti dikarenakan ada tongkat kuno, yaitu kelas Raja 9 Pola. Saat itu Cuyun pun mengetahui itu adalah kayu hantu ketiadaan. Cuyun tahu bahwa jiwa-jiwa kebencian akan masuk ke dalam kayu jiwa tersebut. Dan kayu jiwa kutukan mewakili kematian tertinggi. Terlebih di kehidupan sebelumnya, Cuyun tidak bisa menemukan tongkat ini. Patriark Ye mengatakan tongkat ini bebas menawar berapapun. Lantas Cuyun dengan kecepatannya langsung mengambil tongkat itu. Dan ketika Patriark Ye ingin menyerangnya, Cuyun pun membuat kultivasi Patriark Ye menerobos. Saat itu Patriark Ye menyerang penjaganya yang akan menyerang Cuyun. Kemudian Patriark Ye menyebut Cuyun yaitu sebagai penyelamatnya. Dan ia juga memberikan tongkat tersebut kepada Cuyun. Setelah Cuyun pergi, Patriark Ye mengatakan bahwa berkat Cuyun, kultivasinya tidak macet dan juga berhasil menerobos ranah dan membuatnya bisa hidup lebih lama. Kembali ke Cuyun, ia mengatakan pada Nona, ia memberikan harapan hidup pada Patriark Ye, sehingga ia memberikan tongkat ini. Setelah hal tersebut, Cuyun pun ada di batu reinkarnasi dan ia akan menggabungkan tongkat kuno dan juga api binatang buas. Dan ia pun penasaran perubahan seperti apa yang akan terjadi. Tak lama setelah hal itu, Ao Feng dan pasukannya berada di luar restoran dan Ao Feng pun memerintahkan pasukannya yaitu untuk menangkap Cuyun dan Nona. Saat itu Ao Feng mengatakan ia diutus raja untuk menangkap pengkhianat. Terlebih Ao Feng menghabisi orang dari keluarga Ye dikarenakan mereka melarang Ao Feng masuk restoran, yaitu sebelum persetujuan Patriark Ye. Sementara itu Nona Yuxin pun gagal melarikan diri dengan gaunnya dan ia pun dicegat oleh Ao Feng. Hingga akhirnya Nona Yuxin pun diikat di sana. Ditambah lagi Ao Feng juga akan memperkosa Nona dikarenakan pastinya hal itu akan membuat Cuyun marah. Terlihat Yuxin pun dikurung di sana dan ia pun tidak bisa melarikan diri. Kemudian Cuyun pun muncul untuk menyelamatkannya. Cuyun juga mengatakan agar Nona Yuxin mengingat gelombang pedang yang diajarkan oleh Cuyun. Saat itu Nona pun mengajak Cuyun kabur dikarenakan pedang Ao Feng adalah senjata Raja Pola 5. Namun Cuyun dengan mudah menghabisi Ao Feng yaitu dengan kekuatan tapak tangannya. Lantas Nona menjelaskan bahwa ada Tuan Ji yang adalah praktisi Yin Yang yang bekerja sama dengan kerajaan. Dan sekarang semua penguasa istana sedang berkumpul. Lantas Cuyun pun pergi ke istana untuk menguji kekuatan Tuan Ji. Sementara itu di istana, Qian Yin mengatakan agar dinasti Wu menekan pavilion Wanjian agar mereka bisa menguasai 18 dinasti. Ditambah lagi Tuan Ji lah yang akan memimpin untuk menghabisi Cuyun. Kemudian Cuyun pun muncul di sana
Dan ia pun mengetahui bahwa Tuan Ji adalah wakil ketua sekte Laujin. Namun Qian Yin tidak percaya apa yang dikatakan oleh Cuyun. Terlebih Nona Yuxin mengatakan Qian Yin lah yang membuat kekaisaran ini menjadi kacau. Dan ia juga telah menipu semua orang. Terlihat saat itu Cuyun menahan serangan Ji Yuan yang akan menyerang Nona. Kemudian Ji Yuan tahu bahwa Cuyun ini adalah Lo Yun. Dan setelah Cuyun kembali pada penampilan Lo Yun, Nona pun baru sadar bahwa Cuyun tidak membohonginya. Terlihat Tuan Ji juga membawa tetua kuil Shen Xiao, dan Cuyun pun menduga dua sekte telah bekerja sama untuk menekan Pavilion Wenjian. Kemudian Ji Yuan pun memakai formasi roh pemusnah langit untuk mengurung Cuyun. Saat itu Yuan pun percaya diri ia bisa menghabisi Cuyun. Dengan begitu wilayah Pavilion Wenjian akan menjadi milik mereka. Terlihat saat itu Qian Yin dan lainnya ingin bergabung dengan sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Namun tiba-tiba saja Piton Besan pun muncul di sana dan ia pun melahap formasi yang mengurung Cuyun. Ditambah lagi Piton Besan memiliki kekuatan ruang sehingga mereka sulit untuk menyerangnya. Sementara itu Cuyun menggunakan kekuatan pedang lubang hitam dan berhasil menghabisi pasukan dari kedua sekte. Cuyun juga berhasil menghabisi tetua kuil Shen Xiao yang ada di ranah Ying yang ketiga. Hal itu pun membuat Qian Yin terkejut. Cuyun juga mengatakan kekuatan tebasannya lebih kuat. Ditambah lagi dengan armor Fiantine yang bahkan bisa melawan praktisi Nirvana. Dan selanjutnya Cuyun pun akan menghabisi Ji Yuan. Tapi saat itu Ji Yuan langsung melarikan diri dikarenakan ia ragu bisa mengalahkan Cuyun. Dan yang utama, ia harus melaporkan hal ini pada sektenya. Namun saat itu Cuyun mengejarnya dan mengatakan bahwa Ji Yuan dan Yongqing membuat kekacauan di kota Junwu dan juga menghabisi murid Pavilion. Ditambah lagi juga berniat mendapatkan Pavilion Wenjian dan juga membuat 18 dinasti menjadi kacau. Mendengar itu, Ji Yuan pun akan menunjukkan kekuatan sejati praktisi Yin Yang. Namun pada akhirnya ia pun berhasil dihabisi oleh Cuyun. Lantas Cuyun menegaskan jika kuil Shen Xiao dan Laujin menyinggungnya, maka Cuyun tidak akan melepaskan mereka. Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right part 24-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan update cepatnya, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe, tekan subscribe. Loncengnya juga ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.